Mbaknya dari mana? Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Berdua? Mojokerto. Oh, panjenengan Mojokerto. Malam ini di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Sowan. Bapaknya dari mana? Palembang. Dari Palembang. Malam ini di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Sampurna. Kalau bapaknya yang sana? Dari Mojokerto. Malam ini di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Sowan. Besok saya ada penting ke Palembang. Artinya panjenengan akan saya tinggal ke Palembang untuk beberapa saat lamanya. Namun ketika panjenengan sampai di tahapan keempat Manekung atau Gembleng, yaitu di Patrap Samadhi Manunggal Jati, saya sudah ada di pesanggrahan lagi. Ini saran dari saya. Kalau panjenengan berangkat dari rumah menuju pesanggrahan ini, merasa diri panjenengan tidak baik-baik saja, kurang sehat misalnya, terlebih lagi pernah mendapat penjelasan dari dokter punya penyakit misalnya, atau punya masalah keluarga, entah itu ekonomi, rumah tangga, atau bermasyarakat, pertahankan posisi di Patrap Samadhi Mijil Sampurna. Itu minimal 2 malam, maksimalnya 3 malam, agar semua permasalahan panjenengan bisa terselesaikan dengan sempurna. Itu saran dari saya. Karena apa? Karena Manekung atau Gembleng itu adalah penyelesaian. Hakikat daripada Manekung atau Gembleng adalah penyelesaian. Artinya, di tahapan penyelesaian ini, panjenengan atau kita semua itu punya peluang untuk menyelesaikan segala permasalahan di situ. Jadi jangan sampai selesai Manekung atau selesai Gembleng, pulang ke rumah masih punya masalah, masih ada masalah yang belum terselesaikan. Nah, kalau sudah selesai Manekung, sudah selesai Gembleng, itu sudah tidak ada peluang lagi untuk menyelesaikan itu. Selain menghadapinya secara realita, tidak bisa dihadapi hanya dengan Patrap Samadhi. Apapun permasalahannya bisa dihadapi, bisa diselesaikan dengan selamat, dengan sempurna hanya dengan Patrap Samadhi. Itu kesempatannya ada di saat Manekung atau Gembleng. Kalau di luar Manekung atau Gembleng, menyelesaikan masalah apapun ya harus dengan cara realita, natural, alami.
Jadi saran saya, koreksi diri panjenengan. Apakah diri panjenengan baik-baik saja atau tidak? Kalau dirasa tidak dalam situasi dan kondisi baik-baik saja, saran dari saya, pertahankan patrap samadhi mijil sampurno agar semua permasalahan terselesaikan dengan selamat. Itu saran saya. Jadi jangan memburu waktu, jangan mengejar waktu, dan jangan takut ketinggalan waktu. Waktu itu adanya di depan, bukan di belakang. Jadi jangan takut ketinggalan waktu, karena waktu adanya di depan, bukan di belakang. Manekung atau gembleng itu dibutuhkan waktu hanya 4 hari 5 malam. Itu kalau yang tidak punya masalah itu bisa tuntas itu. Namun untuk yang punya masalah, lah ini belum tentu tuntas nih. 4 hari 5 malam itu belum tentu tuntas ini masalahnya. Karena apa? Karena proses penyelesaiannya itu bergantung ada di samadhi. Seberapa diam samadhi panjenengan, seberapa lama durasi samadhi panjenengan, itu bergantung di situ itu. Artinya kalau diam ketika bersamadhi masih dalam tahapan belajar, kadang bisa kadang enggak, bahkan mungkin banyak enggaknya. Durasi samadhinya juga masih bisa diingat. Nah, kalau permasalahannya ini banyak, tidak akan terselesaikan. Dalam waktu 4 hari 5 malam itu tidak akan terselesaikan hingga tuntas itu. Sebab karena itu, jika dirasa-rasa sewaktu berangkat meninggalkan rumah, badannya tidak sehat, apalagi sampai jelas-jelas penyakitan, keluarga yang ditinggal dalam keadaan bermasalah, entah dalam hal apapun itu, bertahanlah di tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, agar supaya permasalahan raga panjenengan selesai, permasalahan keluarga panjenengan juga selesai hingga tuntas. Minimal 2 malam, maksimalnya 3 malam. Paham gak? Untuk panjenengan yang dari Tulungagung, dengan panjenengan dari mana? Sragen. Dari Sragen. Malam ini panjenengan ada di tahapan apa? Patrap. Kok bisa patrap samadhi manunggal jati? Katanya kemarin masih bertahan di patrap samadhi mijil sampurno. Memangnya panjenengan sudah hafal tahapan-tahapan patrap samadhi mijil toto lenggah dan tata caranya patrap samadhi mijil toto lenggah? Sudah hafal? Kalau sudah hafal, coba tunjukkan kepada saya, dimulai dari panjenengan. Coba ceritakan kepada saya tentang tata cara melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Itu tahapan-tahapannya terdiri dari apa saja? Tata pambuka, mijil atra kunci,
patrap paweling. Cukup, coba panjenengan dilanjut. Coba tunjukkan kepada saya tata cara melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah itu tahapan-tahapannya apa saja? Palungguh pambuka, patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil tata lenggah, samadhi, palungguh pantut. Coba panjenengan ceritakan kepada saya bagaimana tata caranya melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah itu tahapan-tahapannya terdiri dari apa saja? Palungguh pambuka, patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil tata lenggah, patrap samadhi, palungguh pantut. Kalau begitu panjenengan masih belum hafal itu, belum menguasai tentang tata cara melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Tata cara melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, tahapan-tahapannya sebagai berikut yang tepat. Patrap palungguh pambuka, patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil toto lenggah, patrap samadhi, dan patrap palungguh panutup. Itu yang baik dan tepat. Jawaban panjenengan itu tidak tepat. Artinya panjenengan belum menguasai tentang tata cara melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Jadi saya minta nanti kalau melakukan patrap samadhi lagi, lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil toto lenggah. Kalau panjenengan sudah bisa menguasai, baru boleh naik ke tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Paham? Lain kali Eko sama Ahmad, betapapun itu tahapan manekung atau gembleng tidak bisa dihianati, harus tetap sesuai prosedur. Jadi kalau dalam keadaan darurat tetap sesuai tahapan-tahapan yang sudah menjadi prosedur, yaitu patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, baru patrap samadhi manunggal jati. Itu tahapannya, itu tidak bisa diganggu gugat, karena itu jalannya, itu tahapannya, itu kelas-kelasnya. Nah, dalam keadaan darurat khusus, setelah sekali dua kali melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, nah baru bisa beralih ke tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Ini dalam keadaan darurat, karena saya ada kepentingan. Jadi apapun alasannya tidak bisa dilangkahi, itu tidak bisa. Jadi nanti kalau melakukan patrap samadhi, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah terlebih dahulu. Sekali atau dua kali. Nah setelah itu baru melanjutkan patrap samadhi manunggal jati. Nggih. Kemudian panjenengan sudah hafal tentang jati diri panjenengan sendiri. Sudah hafal? Manunggal jati itu minimal, manunggal jati itu minimal mengerti, memahami, mengetahui, dan hafal jati diri. Itu minimal. Menjawab pertanyaan saya, panjenengan mengatakan sudah hafal kan? Sudah hafal. Apakah panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui apa itu jati diri panjenengan? Hafal itu belum cukup.
Ya, hafal itu belum cukup. Karena sebelum hafal ini harus mengerti dulu. Harus memahami dulu. Harus mengetahui dulu apa dan bagaimana itu jati dirinya manusia hidup yang sesungguhnya. Nah, baru hafal. Hafal tanpa mengerti, hafal tanpa memahami, hafal tanpa mengetahui, sama saja dengan bohong. Mengerti, memahami, mengetahui, tapi tidak hafal juga bohong. Tentang ilmu pengertian, tentang ilmu pemahaman, dan tentang ilmu pengetahuan terkait jati dirinya manusia hidup yang sesungguhnya, itu saya tulis menjadi satu papan tulis besar itu. Papan tulis besar itu saya beri judul Silsilah Jati Diri Sejatinya Manusia Hidup. Di bawahnya ada tulisan 4 pertanyaan spiritual. Kajian diri atau mengkaji diri itu bermula dari adanya 4 pertanyaan spiritual, yaitu siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Sesungguhnya tanpa adanya 4 pertanyaan spiritual, kajian diri atau mengkaji diri itu nggak ada. Mencari Tuhan, manusia ingin mengetahui siapa dirinya itu nggak ada. Kajian diri atau mengkaji diri, dalam tanda kutip mencari Tuhan, agar supaya kenal Tuhan, mengenal diri agar supaya kenal Tuhan, itu dikarenakan awalnya ada 4 pertanyaan dari seseorang yang merasa tidak berguna di dunia itu. Bingung. Mungkin dikucilkan, dihina, usaha itu gagal, usaha ini gagal, serba kekurangan, selalu dikerumuni masalah, kemudian protes. Apa memang benar sih Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu memang ada dan menciptakan saya, lalu saya ini siapa? Dari mana? Untuk apa? Hendak kemana? Bermula dari sinilah kajian diri atau mengkaji diri itu mulai ada. Sebelumnya tidak ada. Lah, silsilah jati diri sejatinya manusia hidup itu merupakan jawaban dari 4 pertanyaan spiritual tersebut. Jadi, tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, itu jawabannya adalah jati diri sejatinya manusia hidup. Dengan silsilah. Nah, jati dirinya manusia hidup untuk menjawab 4 pertanyaan spiritual itu kelebihan jawaban. Artinya 4 pertanyaan spiritual itu terlampaui, lebih dari terjawab. Karena apa? Karena jati diri sejatinya manusia hidup itu bukan tentang bukan hanya tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Lebih dari sekedar itu. Paham panjenengan? Contoh, siapa aku? Aku adalah kunci, pauling, asmo, mijil, singkir, atau mutmainah, alwama, hidup, amarah, supiyah. Dari mana aku? Dari ketuban, dari ari-ari, dari hidup, dari darah, dari puser atau pusar, yang berasal usul dari sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, dat hidup, sari-sarinya api,
dan sari-sarinya angin. Untuk apa aku? Untuk manembahing kawula Gusti, untuk manunggaling kawula Gusti, untuk leburing kawula Gusti, untuk sampurnaning kawula Gusti, untuk sampurnaning pati lan urip. Hendak kemana aku? Hendak pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Aku bisa ada di mana saja. Ada kalanya aku berada di mata. Ketika aku berada di mata, aku memiliki kuasa untuk melihat. Ada kalanya juga aku berada di lidah. Ketika aku berada di lidah, aku memiliki kuasa untuk merasakan. Ada kalanya aku juga bertempat di jantung. Ketika aku bertempat di jantung, aku memiliki kuasa untuk menghidupkan. Ada kalanya juga aku bertempat di telinga. Ketika aku berada atau bertempat di telinga, aku punya kuasa untuk mendengar. Dan ada kalanya lagi aku bertempat di hidung. Dan ketika aku berada di hidung, aku memiliki kuasa untuk mencium. Lebih dari sekedar menjawab 4 pertanyaan, bukan? Itu saja masih disingkat. Itulah jati diri manusia hidup yang sesungguhnya. Yang secara simpel, aku adalah wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang tak lain dan tak bukan adalah sejatinya aku. Itu adalah ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya Tuhan, ruhnya api, dan ruhnya angin. Lima unsur elemen, inilah sejatinya aku, yang menguasai jiwa ragaku, hidup matiku, lahir batinku, dunia akhiratku. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Yang masih hidup terselamatkan, yang sudah tidak hidup tersempurnakan. Jenengan tidak memahami seluruh tulisan itu, bukan? Jenengan asal hafal aja. Padahal di sana sudah saya kasih kode etik. Jati diri manusia hidup adalah jawaban untuk 4 pertanyaan spiritual. Itu kode etik, makanya saya kasih warna merah tulisannya. Mengerti, memahami, mengetahui, dan menghafal jati diri sejatinya diri kita sendiri itu belum cukup. Kalau panjenengan tidak menguasai tentang tata cara melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, dan patrap samadhi manunggal jati. Karena apa? Karena kalau panjenengan belum menguasai tentang tata cara melakukan 4 patrap samadhi ini, dengan cara apa panjenengan akan mempertahankan jati diri? 4 patrap samadhi itu adalah alat untuk mempertahankan jati diri panjenengan agar supaya panjenengan tidak berpisah lagi, supaya jati diri panjenengan tetap manunggal jati, menjadi satu kesatuan diri pribadi panjenengan. Paham? Maka saya mohon nanti ketika melakukan patrap samadhi, lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil toto lenggah. Nggih. Kuasai itu. Kemudian beralih ke patrap samadhi manunggal jati.
Kalau panjenengan berhasil, maka malam ini panjenengan akan saya selesaikan. Saya temani untuk mencapai ranah manunggal jati. Eko sama Ahmad nanti, masnya bertiga ini, setelah melakukan patrap samadhi mijil totelenggah, didikte tentang tata caranya. Kalau didikte sudah tepat, berarti panjenengan menguasai, baru bisa berlanjut ke patrap samadhi manunggal jati, yang kemudian akan saya temani secara langsung mencapai ranah manunggal jati. Nggih. Dan untuk panjenengan yang masih di dalam tahapan 1 dan 2, baik-baiklah di dalam manekung atau gembleng selama saya pergi, ikuti motivasi yang diberikan dan jangan keluar dari motivasi yang diberikan, agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Nggih, paham? Ingat, jika dirasa raganya tidak sehat atau kurang sehat, di rumah ada masalah, bertahanlah di patrap samadhi mijil sampurno, agar supaya bentuk masalah apapun terselesaikan hingga tuntas, sehingga pulang panjenengan itu tidak punya beban, tidak punya masalah. Ada yang punya pertanyaan? Ada enggak yang baru? Mbaknya dari Banyuwangi ada punya pertanyaan? Yang dari mana? Purwokerto? Mojokerto punya pertanyaan? Yang dari Lampung punya pertanyaan? Palembang, Pak. Palembang. Ya. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Di Silakan. waktu patrap kita sering bisa dirubah nggak? Bungkuk. Patrap samadhi yang sesungguhnya, patrap samadhi yang baik dan tepat itu adalah siap tegak. Jadi kalau panjenengan mengetahui tidak siap, tidak tegap, berarti panjenengan harus mempersiapkan lagi seperti semula dan mempertegak lagi seperti semula. Ya, cuma itu, Pak, pertanyaan. Yang dari mana? Yang dari Mojokerto punya pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, tentang apa itu? Tentang rasa. Kenapa tentang rasa? Kalau patrap samadhi menyalam kan seperti pertama itu seperti di membawa beban kayak cinta gitu. Sini terus yang di sini terus tidak bisa dikatakan januk ya. Terus hilang. Setelah hilang tidak terasa. Setelah itu terus ada seperti geninya naik sampai apa ya, badan ini ikut naik. Terus buat samadhi itu tidak terasa, kayak tidak ada apa-apa, tidak ada beban sama sekali, kayak ya apa ya, tidak bisa dikatakan. Saya tidak mau
selesai gitu, nggak mau diakhiri gitu loh. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, yang berjalan di belakang ke atas itu, terus nggak terasa itu loh. Iya, pertanyaannya apa? Ya itu aja kok nggak terasa gitu loh. Tapi sadar. Motivasi yang diberikan untuk melakukan patrap samadhi, mijil apapun, setelah patrap dan sampai di ranah samadhi, itu adalah menonaktifkan otak atau pikiran, dalam artian tidak berpikir apapun, menonaktifkan hati atau batin, dalam artian tidak membatin apapun, dan menonaktifkan kelamin atau syahwat, dalam artian tidak berkeinginan atau bertujuan kemanapun, alias diam. Apapun proses yang terjadi, bagaimanapun proses yang dialami, ketika diam di dalam bersamadhi ini, disikapi dengan diam, jangan dengan yang lain. Panjenengan bisa menceritakan proses ketika patrap samadhi dengan begitu detailnya. Artinya, otak atau pikiran panjenengan aktif, hati atau batin panjenengan aktif, kelamin atau syahwat panjenengan aktif, alias panjenengan tidak diam. Maka sebab itu, saran saya, ketika panjenengan diberi motivasi sore hari, disimak dengan baik, agar supaya panjenengan tidak gagal paham. Kalau belum mengerti, bertanya sampai panjenengan paham, supaya panjenengan tidak mengalami kebingungan. Kalau otak atau pikiran panjenengan non-aktif seperti yang dimotivasikan, kalau hati atau batin panjenengan non-aktif seperti yang dimotivasikan, kalau kelamin atau syahwat panjenengan non-aktif seperti yang dimotivasikan, alias atau dalam kurung diam, apapun proses yang terjadi dan dialami, disikapi hanya dengan diam, panjenengan tidak akan mungkin bisa menceritakan kejadian yang terjadi ketika melakukan patrap samadhi tersebut. Kejadian proses yang dialami ketika kita melakukan patrap samadhi ini adalah spiritual, jiwa yang akan dan bisa memurnikan otak atau pikiran panjenengan, hati atau batin panjenengan, kelamin atau syahwat panjenengan. Betapapun proses ini dipikir ya selesai, tidak dipikir ya selesai. Hanya saja kalau dipikir penyelesaiannya terhambat, kalau tidak dipikir penyelesaiannya tidak terhambat. Itu saja. Nah, kalau sama-sama bisa menyelesaikan, hanya perbedaannya terhambat dan tidak terhambat, pilih mana panjenengan? Nah, kalau pilih tidak terhambat, sikapi saja hanya dengan diam. Tidak usah direkam, tidak usah dihafalkan, tidak usah diikuti, dan jangan terpengaruh. Itu hanya proses yang sedang memurnikan 3 singgasana Tuhan yang ada di dalam diri panjenengan.
Hanya proses-proses itulah yang bisa memurnikan. Selain proses-proses itu, tidak ada yang bisa memurnikan diri kita, itu tidak ada. Selain diri kita yang bersedia diproses, itu nggak ada. Oke bapaknya, semakin kita diam, semakin kita diam, jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, kalau jiwa raga kita ini ada lubang, oleh hidup kita akan ditembel lubangnya. Ada yang rusak, oleh hidup kita akan diperbaiki, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan pernah mempermasalahkan proses apapun yang panjenengan alami ketika sedang melakukan patrap samadhi. Karena proses itu terjadi dikarenakan kita tidak murni. Kalau kitanya murni, proses itu tidak ada. Oke bapaknya. Sebenarnya indikasi atau indikator berhasil atau selesai atau tidaknya patrap samadhi itu adalah sesudah melakukan patrap samadhi. Kalau kita tidak bisa mengingat kejadian patrap samadhi itu, berarti samadhi kita berhasil atau selesai. Kalau kita bisa mengingat, berarti belum selesai patrap samadhinya atau belum berhasil patrap samadhinya. Karena masih bisa mengingat. Nah, mengingat ini kan berarti tidak diam nih. Ada upaya, itu ada upaya lain. Oke bapaknya. Ada titik rawan di dalam proses ini jika tidak disikapi dengan diam. Ya. Ada titik rawan bahkan bahaya di dalam proses ini kalau tidak disikapi dengan diam. Misal contoh, kita bersamadhi menghadapi proses. Kemudian muncul penasaran, apa sih ini? Nah, mencari tahu. Diperhatikan. Difokusi proses itu. Maka kita akan terbawa oleh proses itu. Kalau sudah terbawa oleh proses ini, maka proses akan membawa kita masuk ke ranah kasukman. Nah, kalau kita sudah terbawa masuk ke dalam ranah kasukman atau dimensi kasukman, maka kita akan bisa berkomunikasi dengan bangsa jin, bangsa setan, bangsa lelembut yang tidak kasat mata. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan bangsa jin, setan, bangsa lelembut yang tidak kasat mata, maka nasihat sebaik apapun dari manusia tidak akan digubris. Tidak akan percaya dengan kata-katanya manusia. Akan lebih percaya dengan kata-katanya bangsa jin, bangsa setan, bangsa lelembut. Kalau sudah percaya dengan kata-katanya bangsa jin, setan, lelembut, sekali, dua kali, baik. Ketiga kali, keempat kalinya, bunuh istrimu. Persembahkan untukku. Bunuh anakmu. Persembahkan untukku. Perkosa muridmu. Persembahkan untukku. Itu resikonya. Makanya di sini saya kekeh tegas untuk diam. Apapun prosesnya, hadapi hanya dengan diam agar supaya panjenengan tidak terjebak dan masuk ke alam kasukman. Tidak sedikit yang terjebak di situ. Orang-orang ahli yang terjebak di situ tidak sedikit. Kalau mau bukti, rajin-rajinlah menyimak berita di televisi,
ada kiai yang menghamili santrinya, ada ustadz yang menghamili santrinya, ada bunyai yang memperkosa muridnya, ada bapak yang menggauli anak kandungnya, begitu juga sebaliknya. Karena apa? Dibisiki oleh bangsa jin, oleh bangsa setan atau bangsa lelembut. Kurang apa para ahli itu keimanannya? Namun dikarenakan dia terjebak dan masuk ke alam kasukman, tidak percaya dengan kata-katanya manusia, lebih percaya dengan kata-katanya bangsa jin, setan, lembut, maka mereka mengikuti petunjuk-petunjuk itu tanpa merasa bersalah. Padahal itu hanya halusinasi belaka. Hubungan kasat mata dengan non kasat mata tidak seperti itu. Itu halusinasi. Oke, untuk semuanya, nggih. Terutama panjenengan yang kemungkinan besar malam ini manekung atau gemblengnya selesai. Diam ketika menghadapi proses, ketika mengalami proses ini bukan hanya ketika panjenengan di pesanggrahan. Ketika panjenengan sudah meninggalkan pesanggrahan sekalipun, berada di rumah panjenengan masing-masing, ketika melakukan patrap samadhi, di ranah samadhi, ketika diam mengalami proses, jangan hiraukan, jangan digubris. Bahkan ada sesosok yang datang menemui panjenengan mengaku Tuhan sekalipun, mengaku Nabi sekalipun, jangan digubris, jangan dihiraukan. Itu jebakan Batman yang akan membawa panjenengan masuk ke alam kasukman. Jangan dihiraukan. Apalagi sampai sengaja mencari petunjuk, mencari wisik di dalam samadhi. Jangan sekali-kali melakukan itu. Selesai manekung, selesai gembleng, selesai sudah semua pencarian. Karena semuanya ada di dalam diri kita. Tinggal kitanya mampu menyadari keberadaannya apa enggak. Bukan untuk dicari, tapi untuk disadari keberadaannya. Karena apapun itu sesungguhnya ada di dalam diri kita. Paham gak? Jangan sekali-kali menggunakan patrap samadhi untuk mencari petunjuk, mencari isyarah, mencari wisik, apalagi mencari togel. Karena patrap samadhi bukan untuk itu. Patrap samadhi itu untuk bersua dengan Maha Suci hidup, bukan untuk yang lain. Jika sedang melakukan patrap samadhi, di ranah samadhinya mengalami proses, apapun bentuk prosesnya, jangan digubris. Ingat itu, jangan dihiraukan. Kalau sampai dihiraukan sekali saja, lah nanti panjenengan akan selalu tertarik dengan proses-proses itu. Kalau sudah tertarik, panjenengan akan diseret masuk ke ranah atau dimensi kasukman. Panjenengan tahu kasukman itu apa? Kasukman itu dunianya bangsa jin, dunianya bangsa setan, dunianya bangsa lelembut. Panjenengan akan ditarik masuk ke situ. Secara kasat mata hebat, bisa berkomunikasi dengan jin gitu kan, hebat. Namun secara spiritual apa hebatnya? Lawang kita harus menyediakan kembang, menyediakan kemenyan agar supaya jinnya tidak minggat. Lah kalau tidak diberi apa-apa, minggat jinnya. Nanti ganti lagi jin yang lain. Aku siap membantumu, yang penting kamu sediakan syarat-syaratnya ini. Ya kalau syaratnya hanya kemenyan sama kembang, lah kalau syaratnya nyawa manusia,
sekali dua kali syaratnya cukup kembang sama kemenyan. Kalau panjenengan sudah tunduk sama bangsa jin, bangsa setan, bangsa lelembut, sedikit demi sedikit panjenengan akan dimintai syarat yang berkaitan dengan nyawa. Awal-awalnya paling-paling nyawanya ayam cemani. Ini pertama, ayam cemani nyawanya. Lama-lama nyawanya anak panjenengan sendiri, istri panjenengan sendiri. Amit-amit, jangan sampai seperti itu, nggih. Karena wahyu Pancakaik bukan untuk seperti itu. Paham nggih semuanya? Mohon maaf, besok saya akan melakukan perjalanan ke Palembang secukupnya, dan saya akan berusaha ketika panjenengan sampai di tahapan keempat, yaitu Patrap Samadhi Manunggal Jati, saya sudah sampai di pesanggeran lagi. Nggih, ibunya, yang sungguh-sungguh jangan keluar dari motivasi, simak motivasinya baik-baik supaya tidak gagal paham. Kalau belum mengerti, bertanya, jangan diam saja, jangan main siap saja. Karena apa yang dimotivasikan itu adalah bekal untuk panjenengan melakukan Patrap Samadhi semalam suntuk. Nggih. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.